Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah, kemudian mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Kemudian selanjutnya itu mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji, dan yang terakhir menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi semua itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan biologi. Biologi terdiri dari dua kata yaitu bios yang artinya hidup, kemudian dan logos yang artinya ilmu. Berarti biologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dasar makhluk hidup. Yang pertama disusun oleh sel, kemudian yang kedua mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga beradaptasi terhadap lingkungan, dan terakhir yaitu melakukan proses metabolisme. Selanjutnya yaitu kehidupan memiliki struktur organisasi kehidupan atau yang disebut dengan tingkat organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Nah, struktur organisasi kehidupan dia terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama kita mulai dari bawah yaitu molekul, kemudian ada sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kita mulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu molekul, merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa kimia. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu sel yang merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu jaringan, merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Tingkatan selanjutnya yaitu organ. Organ merupakan sekelompok jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Tingkatan selanjutnya yaitu sistem organ, merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu organisme atau yang disebut dengan individu, merupakan satu organisasi atau makhluk tunggal. Selanjutnya yaitu populasi adalah sekelompok organisme yang sejenis menempati areal tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ada komunitas yaitu kumpulan dari banyak jenis makhluk hidup yang berinteraksi satu dengan lainnya pada lingkaran tertentu. Nah, kemudian ada ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup atau yang kita sebut dengan komponen abiotik dengan lingkungan tak hidup yang kita sebut dengan komponen abiotik berdasarkan hubungan yang khas antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Dan terakhir adalah bioma yang merupakan ekosistem dalam skala besar yang sangat ditentukan oleh iklim. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi kehidupan yang paling bawah yaitu molekul penyusun protein. Nah, kumpulan dari molekul penyusun protein ini akan membentuk suatu sel. Nah, di sini dicontohkan adalah sel otot jantung, kemudian kumpulan sel otot jantung yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan otot jantung. Nah, jaringan otot jantung yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh akan membentuk yang namanya organ jantung. Nah, kumpulan organ jantung, kalau kita sebut ini udahlah organ jantung lah ya kan, karena jantung kan hanya satu yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks, itu akan membentuk sistem organ. Nah, di sini kita contohkan adalah sistem peredaran darah. Jadi mulai dari molekul yang membentuk sel, kemudian sel itu membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, dan akhirnya menjadi satu kesatuan fungsional yaitu sistem organ. Di sini contohnya adalah sistem peredaran darah. Nah, ini adalah contoh objek kajian pada tingkat organisme atau individu yaitu seorang anak perempuan. Kemudian ada contoh objek kajian populasi yaitu sekelompok orang.
Selanjutnya yaitu contoh kehidupan di sawah. Nah, tadi populasi adalah sekelompok organisme yang sejenis yang menempati areal tertentu pada waktu tertentu. Contohnya yaitu sawah. Nah, jadi sawah adalah dikatakan populasi. Nah, di sawah itu terdapat berbagai populasi. Ada populasi manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan sebagainya. Nah, yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Nah, jadi komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi. Populasinya tadi dicontohkan adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kemudian komunitas itu membentuk atau berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, yaitu makhluk tak hidup. Contohnya yaitu suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan cahaya matahari, dan sebagainya, yang membentuk suatu ekosistem sawah. Nah, jadi kumpulan dari beberapa komunitas itu yang berinteraksi dengan makhluk tak hidup atau yang disebut dengan abiotik akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, itu adalah ekosistem sawah. Selanjutnya yaitu contoh objek kajian tingkat bioma. Tadi kan bioma merupakan ekosistem dalam skala besar yang sangat ditentukan oleh iklim. Contohnya itu hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan klasifikasi makhluk hidup. Carl Woese membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, yaitu yang pertama Archaebacteria, kedua Eubacteria, ketiga ada Protista, keempat fungi, kelima plantae, dan yang terakhir adalah Animalia. Yang pertama Protista. Nah, Protista ini mirip dengan Monera. Monera itu yaitu makhluk hidup yang tergolong dalam bakteri. Dia itu dilihat dengan mikroskop, sangat kecil sekali ukurannya. Protista ini menyerupai hewan protozoa atau tumbuhan alga. Kemudian yang kedua yaitu ada Animalia. Kalian pasti tahu kan Animalia itu apa? Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, hewan digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Seperti yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada fungi atau yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah jamur. Kemudian kingdom selanjutnya itu plantae. Kalian tahu kan plantae itu seperti yang digambar, yaitu adalah tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa keunikan dari tumbuhan ini adalah mampu berfotosintesis atau dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada Archaebacteria, yaitu mikroorganisme bersel satu. Dan yang terakhir adalah Eubacteria atau yang disebut dengan bakteri berkoloni. Nah, untuk materi itu ada pada bab selanjutnya, ini Miss bahas secara singkat saja dahulu. Oke, selanjutnya itu ada cabang-cabang ilmu biologi. Nah, biologi ini memiliki banyak cabang ya. Sebenarnya ada puluhan cabang ilmu biologi. Di sini Miss hanya kasih beberapa aja. Nanti kalian cari sendiri. Miss mau kalian cari 10 cabang ilmu biologi dan kalian hafal. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu virologi. Virologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang virus dan seluk-beluknya. Kemudian ada mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang jamur dan seluk-beluknya. Kemudian ada zoologi. Kalau kata zoo udah pasti tahu lah ya kan, itu berhubungan dengan dunia hewan. Kemudian selanjutnya yaitu kalau botani ini adalah cabang ilmu biologi tentang tumbuhan. Dan yang terakhir adalah entomologi. Kalau dilihat dari gambar sudah tahu lah ya itu apa. Ya kan? Yaitu adalah serangga. Jadi entomologi adalah cara mempelajari tentang serangga. Oke, sampai di situ aja pembelajaran kita mengenai ruang lingkup biologi. Minggu depan kita sambung lagi. Jika anak-anak Miss ada yang kurang paham, silahkan ditanya. Nah, setelah kalian udah paham, Miss mau kalian hafal 10 cabang ilmu biologi. Nanti itu dalam bentuk video ya. Dikirim paling lama hari ini jam 8. Oke?
Semangat anak-anak Mi semuanya. Kalau seandainya masih ada pertanyaan atau kurang paham, silakan ditanya di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.